Baik, ketemu lagi teman-teman di Dunia Propertindo dan masih bersama saya Dimas Kurniawan. Kali ini saya ingin membahas, ini sebetulnya pertanyaan dari teman-teman saya ya. Jadi kalau video yang kemarin saya pernah membahas yang namanya personal branding ya. Jadi saya akan mereview sedikit apa sih personal branding ya. Mungkin buat Anda yang baru melihat video ini ya. Jadi personal branding itu adalah bagaimana caranya kita itu menjual atau kita membungkus image kita bahwasanya kita itu sekarang sedang aktif atau kita sedang jualan sesuatu lah, simpelnya seperti itu ya. Kalau kemarin saya memberi contoh itu adalah air mineral ya. Jadi air mineral yang saat ini sudah melekat dan sudah masuk ke mindsetnya orang-orang itu adalah Aqua. Siapa sih yang nggak tahu Aqua ya? Jadi kalau orang mau ke warung, mau ke toko, mereka mau beli air mineral, di mindsetnya mereka selalu tanya mau beli Aqua. Padahal teman-teman, Aqua itu adalah namanya merek atau produk dari sebuah produk air mineral ya. Tetapi kenapa Aqua itu bisa menancapkan atau bisa menanamkan ke mindset setiap orang bahwasanya kalau ada air mineral selalu ingat Aqua. Itu adalah salah satu contoh personal branding yang sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menciptakan yang namanya personal branding ya. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman baru yang ingin belajar masalah properti, saya selalu bilang yang pertama Anda harus bisa menciptakan yang namanya personal branding. Jadi apapun latar belakang Anda, apapun usaha Anda, kalau Anda ingin terjun ke sebuah bisnis khususnya di properti gitu ya, Anda harus bisa menciptakan sebuah image bahwasanya hari ini, saat ini Anda itu sedang aktif dalam dunia properti ya. Ketika kita ingin berjualan di properti, kita kembali karena saat ini kita sekarang sudah masuk di era industri 4.0 ya. Jadi kita sudah masuk di era 4.0. Ini adalah era digital teman-teman ya. Jadi di era digital industri seperti sekarang ini, seseorang yang tidak menggunakan online. Jadi saya pernah ikut seminar nih ya. Jadi if you will not go online, you will go dying. Jadi ketika Anda sekarang itu tidak online, jadi yang Anda dapatkan adalah Anda akan sekarat gitu ya intinya. Nah, jadi ini seperti ini. Kalau kemarin-kemarin kita jualan itu cukup dengan menggunakan offline ya. Jadi kita ke pasar, kita ke instansi dan lain sebagainya, kita untuk menjual produk yang kita punya. Sekarang itu kita hanya stay di rumah aja, kita hanya menggunakan HP aja dengan modal data internet gitu ya. Kita sudah bisa jualan teman-teman. Itulah era digital. Jadi di era digital seperti sekarang ini teman-teman harus bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya ya. Nah kembali, yang pertama setelah kita menciptakan yang namanya personal branding. Jadi personal branding, ingat di video saya yang kemarin-kemarin sudah saya bahas ya. Jadi teman-teman harus bisa menciptakan image bahwasanya teman-teman sekarang sedang aktif di bisnis properti. Jadi buat bahwasanya orang yang kenal dengan teman-teman, teman dekat, keluarga ataupun siapapun juga ngerti dan tahu bahwasanya teman-teman itu sekarang sedang aktif di properti gitu ya. Meskipun teman-teman masih mengawali sebagai agent atau broker properti gitu, nggak masalah. Karena video kemarin saya juga membahas masalah bagaimana caranya kita memulai bisnis properti dari nol. Jadi kita akan menggarisbawahi topik kita kali ini teman-teman, bagaimana mengawali bisnis properti itu benar-benar dari yang namanya nol tanpa modal. Oke, ya, jadi yang namanya bisnis properti tanpa modal itu teman-teman, setelah teman-teman itu menciptakan yang namanya personal branding, teman-teman intinya gini loh. Jadi buang yang namanya mindset bahwasanya jualan rumah, jualan tanah atau jualan properti itu susah. Karena kalau teman-teman berpikir hari ini susah, yang terjadi adalah susah beneran. Itu karena mindsetnya teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman itu berpikir jualan properti itu mudah, gampang ya. Jadi yang terjadi adalah gampang beneran. Karena mindset pikiran kita itu nanti akan memberikan impact atau dampak kepada kenyataan. Nah, berikutnya adalah setelah teman-teman sudah terbiasa, sudah menciptakan yang namanya branding teman-teman di properti, teman-teman untuk langkah awal simpel ya. Jadi teman-teman
punya Facebook kan? Saya pasti semua orang punya Facebook ya. Jadi tidak perlu saya ajari bagaimana caranya membuat Facebook. Pasti setiap orang punya yang namanya akun Facebook. Jadi fokusnya sekarang teman-teman, karena sudah menciptakan yang namanya personal branding nih, teman-teman gak usah bikin status yang alay sekarang. Jadi statusnya tentang inspirasi rumah idaman, jadi inspirasi rumah satu lantai minimalis, inspirasi hunian modern dan lain sebagainya. Jadi orang yang melihat statusnya teman-teman, orang akan tahu bahwasanya teman-teman itu sekarang lagi concern di bidang properti gitu kan. Nah yang kedua teman-teman, gabung di grup jual beli ya. Jadi sama ada salah satu teman saya itu yang awalnya jual beli HP, bilang mas saya itu jual beli HP, ada kadang susah, kadang orang nolak gitu lah. Apalagi saya mau jualan rumah. Nah ini mindset kembali dari awal. Jadi apapun yang kita jual, ingat yang namanya rezeki itu adalah dari Yang Maha Kuasa. Jadi produk Anda apapun yang Anda jual, yang penting Anda mengikuti skema dan polanya, pasti Anda akan pasti bisa. Jadi gabung di grup jual beli. Kalau ini masalah properti, gabung di grup jual beli properti. Contoh nih, Anda tinggal di suatu kota gitu ya. Saya mengambil contoh di kota Jember nih. Gabung di grup jual beli properti Jember, gabung di grup jual beli tanah Jember. Jadi banyak sekali grup di marketplace Facebook itu yang mereka menangani jual beli salah satu bidang tertentu, contohnya properti gitu ya. Nah setelah Anda gabung di grup jual beli properti, berarti Anda sudah punya lapak nih ceritanya teman-teman ya. Ibaratnya kita mau berdagang, setelah Anda punya produknya, Anda sudah punya lapaknya, tinggal yang berikutnya adalah action ya. Yang namanya action ini kebanyakan orang pasti mikir dulu gitu loh. Jadi saya mengutip salah satu slogan dari Mas Ipo Santosa ya. Jadi beliau bilang kanan dulu baru yang kiri. Maksudnya itu kita kalau otak kanan itu orang cenderung berpikir jalan dulu gitu loh. Jadi mikirnya belakangan. Kalau otak kiri itu mikir dulu, jadi dipikir terus akhirnya lama-kelamaan nggak jalan ya. Jadi mending Anda jalan dulu. Nanti ketika Anda jalan dan bisa jadi Anda menemukan yang namanya kesalahan, baru di situ Anda belajar. Jadi 1000 langkah itu akan dimulai dari satu langkah kecil. Jadi teman-teman, action itu adalah hal yang paling penting. Nah setelah teman-teman sudah mulai action, langkah berikutnya adalah teman-teman harus continue ya. Jadi kalau dalam Islam itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu intinya gini teman-teman ya. Jadi saya teman-teman jujur saya ini cuma sharing sama teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang lebih dari ini nggak apa, nanti tinggal komen aja, bisa ditambahi. Jadi istiqomah atau continue atau repeat ya. Jadi teman-teman ketika posting itu setiap hari teman-teman. Jadi di video berikutnya nanti saya akan sharing kepada teman-teman waktu-waktu yang tepat ketika kita mau posting jualan online gitu ya. Jadi nanti akan saya bahas. Intinya istiqomah teman-teman melakukannya secara kontinuitas terus menerus gitu ya. Jadi jangan sampai bosen, nggak usah capek gitu. Apalagi kita kan modalnya cuma pakai HP gitu kan, tinggal share gitu loh. Jadi ibaratnya orang memancing itu teman-teman lempar kailnya itu ke banyak tempat gitu loh. Jadi perkara nanti ikannya itu mau makan umpannya teman-teman, itu yang sudah urusan Yang Maha Kuasa ya. Kembali ke masalah rezeki. Oke, setelah teman-teman sudah istiqomah, sudah continue teman-teman lakukan, langkah berikutnya adalah jujur ya. Jadi jujur itu adalah salah satu modal utama ya. Jadi biasanya kalau jujur ini disandingkan dengan amanah ya. Jadi ini adalah salah satu contoh juga sifat dari Nabi Muhammad teman-teman ya. Jadi jujur itu adalah modal. Jadi teman-teman usahakan transaksi dengan siapapun, teman-teman harus jujur ya. Jadi kalau masalah teman-teman ada orang yang mau jual rumahnya, contoh harga rumahnya 130 juta, teman-teman make a deal dulu. Jadi 130 juta nih orang yang jual ini terima bersih net, atau nanti ketika laku 130 juta teman-teman dapat fee atau komisi gitu ya. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman di belakang. Karena ketika teman-teman jujur di awal, teman-teman menciptakan sebuah kredibilitas, teman-teman akan dipercaya sama orang. Orang akan trust kepada teman-teman. Ketika orang trust kepada teman-teman, yang dilakukan sama orang adalah
orang akan kembali kepada teman-teman lagi untuk menjual produknya. Dan ini bukan hanya di produk properti ya, mungkin di produk lain pun teman-teman akan dipercaya sama orang, diberikan sebuah amanah, karena teman-teman bisa mengemban yang namanya amanah dan tanggung jawab. Ya, yang terakhir ya, this is the least but not the last. Jadi yang terakhir meskipun bukan yang paling terakhir. Setelah itu teman-teman gini nih, jadi setelah teman-teman sudah berhasil mengikuti step-stepnya tadi ya, dan teman-teman sudah bisa closing, teman-teman mendapatkan komisi atau fee, istilahnya seperti itu, dari hasil usahanya teman-teman. Komisi yang didapatkan teman-teman itu bukan sepenuhnya bukan teman-teman ya. Jadi sisihkan bisa sebagian, seperempat atau seikhlasnya teman-teman itu untuk disedekahkan kepada orang yang berhak ya. Jadi pasti teman-teman tahu nih, karena percaya ataupun tidak percaya, orang yang sukses itu adalah orang yang suka berbagi. Jadi ketika teman-teman sudah menerapkan semua step-step yang saya jelaskan, saya yakin pasti teman-teman akan sukses. Karena saya cerita seperti ini berdasarkan kisah nyata juga. Nanti video yang akan datang saya akan undang salah satu rekan saya. Jadi beliau itu adalah mantan pacar saya, teman-teman. Beliau cukup jualan online di rumah dengan punya 2 anak sebagai ibu rumah tangga, dan beliau sukses tanpa harus mendampingi orang survei lokasi, harus ke kantor setiap hari, harus ceklok, tidak. Jadi beliau cukup menyisihkan waktu luangnya di sela-sela di rumah gitu ya, sambil pegang HP, jualan online, dan yang terjadi apa? Beliau bisa menghasilkan puluhan juta per bulan ya. Jadi kapan-kapan akan saya bahas dan akan saya undang beliau untuk sharing kepada teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Jadi silahkan komen jika ada yang kurang atau penjelasan saya ini kurang lengkap. Teman-teman sudah lebih dari ini pengalamannya, silahkan sharing-sharing aja. Dan juga buat teman-teman yang masih baru lihat video ini, yang ingin belajar lebih jauh lagi, nanti bisa menghubungi nomor saya di deskripsi di bawah ini. Dan kalau ingin berbicara masalah properti atau teman-teman ingin gabung di dunia properti untuk jualan properti, ingin menghasilkan uang dan tentunya tanpa modal ya, teman-teman bisa langsung japri atau komen di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay clean and just be yourself.